Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat cleansing data dan pivot table. Di sini saya sudah membuat cleansing data pada kolom nama produk, nomor penjualan, jumlah pembelian, harga, dan rating. Selanjutnya di sini saya akan men-cleansing di bagian tanggal pembelian. Caranya yaitu blok, kemudian format cell, kemudian kita pilih date. Oke. Di sini di bagian sini berubah menjadi format date. Sedangkan di sini tidak. Jadi caranya untuk kita jadikan semua ini format teks, kita kembalikan datanya menggunakan Ctrl Z. Kemudian insert sama dengan teks, koma, dd, mm, yy. Di sini maksud dari dd yaitu day, month, yy itu years. Klik 2 kali, kemudian muncul seperti ini. Ya, di bagian sini terdapat kekeliruan. Karena di sini bulan, hari, dan tahun. Sedangkan yang di bagian sini yaitu tanggal, hari, kemudian bulan, dan tahun. Di bagian sini mengikuti format tanggal yang ada pada laptop, yaitu bulan, hari, dan tahun. Selanjutnya kita copy paste value. Kemudian kita pilih format cell, time, date, kemudian oke. Di sini tidak tetap formatnya seperti ini. Jadi caranya kita klik masuk di data, kemudian next, text to columns, kemudian next. Di bagian sini kita centang bagian order dan kita hilangkan di bagian tab. Kemudian kita gunakan tanda kurang di sini. Di sini kita menggunakan tanda kurang karena di sini di pemisah antara tanggal, bulan, dan tahunnya menggunakan tanda kurang. Apabila di sini menggunakan tanda garis miring, maka di sini juga kita gunakan tanda garis miring. Kemudian finish, oke. Formatnya muncullah seperti ini. Kemudian kita generalkan. Format selnya general, kemudian oke. Muncul seperti ini. Kemudian kita hapus dulu clear contents-nya. Ya, di sini kita akan menggunakan data teks, kemudian D, koma. Di sini di bagian format laptop menggunakan mount dulu, kemudian date dan yours. Jadi kita input di sini day, yy, kita klik 2 kali.
Ya, jadi di bagian sini sudah berubah sesuai dengan yang di bagian ini. Hari, bulan, dan tahun. Kemudian kita text to columns. Kita di sini akan membagi antara hari, bulan, dan tahun. Kemudian kita next. Sebelum kita masuk di bagian sini, kita copy kemudian paste value. Kemudian blok, kemudian text to columns. Next, kita gunakan kembali tanda kurang, kemudian finish. Oke, di sini sudah terbagi. Di sini di bagian hari, di sini bulan dan tahun. Selanjutnya kita insert. Di sini kita akan gabungkan. Di bagian sini kita akan gabungkan menggunakan rumus sama dengan date. Kemudian di bagian sini kita gunakan dulu years, month, dan day. Jadi kita di bagian sini years, di sini month, di sini day, dan enter. Muncullah seperti ini. Kemudian formatnya kita ubah, format selnya kita ubah, format cell, kemudian date. Kita gunakan format ini, kemudian oke. Muncul seperti ini. Kemudian kita bisa hapus, kita delete di bagian. Di sini kenapa bisa error? Karena di sini kita belum mengubah ke copy paste values. Kita kembali ke datanya, kemudian di sini kita ubah jadi paste values, copy, kemudian paste value. Kemudian kita delete kolom, kita delete. Oke, jadi muncul seperti ini. Di sini kita tanggal pembelian. Selanjutnya kita cleansing di bagian sales person. Di sini di bagian sini ada kode sesuai dengan produk DB sales DB. Di sini ada slide sales BD. Kita akan mengambil karakternya, yaitu dengan cara right, kemudian koma 2, kita ambil di sini karakternya 3, berarti kita koma 3. Muncul seperti ini. Kemudian di sini menggunakan format number, sedangkan di sini menggunakan format teks. Jadi kita akan ubah dalam bentuk format number. Caranya value, kita ubah dulu ini, kita copy, kemudian paste value. Kemudian di sini masuk di value untuk mengubah ke format number. Sekarang sudah menggunakan format number sesuai dengan slide di sini.
Selanjutnya kita copy, kemudian paste value, kemudian kita lanjut sama dengan VLOOKUP, koma, koma 2,0. Kemudian kita delete di bagian ini. Nah, bisa muncul error seperti ini karena belum di copy paste values. Jadi kita kembali, kemudian ini kita copy, kemudian paste value, kemudian kita delete, sales. Ya, di sini kita sudah membuat cleansing data. Setelah ini datanya saya akan membuat pivot table menggunakan data tersebut. Caranya Ctrl A, kemudian insert pivot table. Oke. Di sini saya akan membuat laporan penjualan RP produk per tahun. Di sini di bagian rows-nya saya masukkan nama produk. Kemudian di bagian columns kita masukkan tanggal pembelian, dan di bagian values kita tambahkan harga dan jumlah pembelian. Di sini kita bisa lihat jumlah produk, tapi di sini per hari, sedangkan yang diminta adalah per tahun. Jadi caranya kita klik kanan, kemudian group, kemudian kita pilih yours. Kita lihat oke. Di sini kita bisa lihat per tahun. Selanjutnya, untuk pembuatan laporan penjualan sales per bulan tahun 2018. Yaitu caranya di bagian rows kita masukkan nama sales. Kita masukkan sales, kemudian di bagian rows kita masukkan tanggal pembelian, dan di bagian value kita masukkan harga dan jumlah pembelian. Di sini kita bisa lihat per tahun setiap sales. Sedangkan yang diminta di sini yaitu laporan penjualan sales per bulan pada tahun 2018. Jadi di bagian sini kita akan ubah jadi per bulan. Caranya klik kanan, kemudian group, pilih month, oke. Di sini muncul per bulan.
Di sini tahun 2018, sedangkan yang diminta di laporan yaitu 2018. Kita bisa lihat di bagian 2018. Kita cek di 2018 ini, dari Januari, Februari sampai Desember. Dan begitupun pada tahun 2016 dan 17 kita bisa lihat. Selanjutnya di laporan penjualan kuantiti atau jumlah produk per bulan pada tahun 2016. Di sini kita masukkan nama produk di rows, kemudian tanggal pembelian di columns, kemudian jumlah pembelian di value. Di sini kita bisa lihat per bulannya. Sedangkan yang diminta di sini per bulan pada tahun 2016. Jadi di sini grup, kemudian years dan month. Di sini kita bisa lihat per bulan pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Kita di per bulan untuk tahun 2016. Jadi kita lihat pada tahun 2016. Kita bisa lihat per bulannya pada tahun 2016. Begitupun 2018, 17 dan 18. Selanjutnya untuk laporan distribusi kopi per kota. Di bagian rows, kita masukkan kota, kemudian bagian value kita masukkan nama produk. Di bagian columns nama produk, kemudian value nama produk. Di sini kita bisa lihat setiap kotanya, pendistribusian kopi per kota kita bisa lihat. Kemudian kita masuk lagi di pembuatan laporan produk yang paling ramai dibeli per tahun. Yaitu nama produk kita masukkan di rows, kemudian tanggal pembelian di columns, dan total atau harga kita masukkan di value. Di sini kita bisa melihat per bulannya, sedangkan yang diminta adalah per tahun. Jadi kita ubah jadi tahun. Grup, kemudian yours. Oke, di sini muncul per tahun. Untuk mengetahui yang paling ramai dibeli per tahun, caranya yaitu blog, kemudian copy, kemudian kita buat sheet baru, kemudian kita paste, lalu kemudian sort,
kita di sini sort by-nya di bagian F, karena di bagian kolom F itu adalah grand total. Kemudian di sini kita pilih largest to smallest karena yang paling ramai dibeli. Oke. Ini sudah muncul. Kemudian untuk mengetahui paling ramai dibeli yaitu di sini kita bisa melihat produk yang paling ramai dibeli per tahunnya. Kemudian kita lanjut di laporan sales dengan penjualan terendah 3 bulan terakhir. Di bagian rows-nya kita masukkan nama, kemudian tanggal pembelian di bagian rows, kemudian total harga, total atau hari kita masukkan di sana. Muncul seperti ini. Kemudian untuk mengetahui penjualan paling rendah 3 bulan terakhir, yaitu caranya kita blok di bagian nama. Di sini kita gunakan di bagian rows nama sales, gunakan di sini kita gunakan nama sales. Kemudian untuk mengetahui penjualan terendah 3 bulan terakhir, caranya kita blok, kemudian copy, kemudian buat sheet baru, kemudian kita paste. Ini kita paste, muncul seperti ini. Kemudian kita blok datanya, kemudian kita sort, kemudian di sort by kita pilih total grand, kemudian di sini kita ubah, di sini kita pilih large to small to large, karena di sini kita ingin mengetahui yang paling rendah. Oke, sini muncul paling terendah. Untuk mengetahui produk apa yang paling rendah 3 bulan terakhir, ini kita bisa lihat 3 bulan terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan tentang penggunaan cleansing data dan pembuatan pivot table. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.